Oke, Ya. selamat sore Mas Hasan. Sore Mas Dewo. Ya, lama sekali kita nggak pernah bertemu ya. Iya, kita nggak ketemu loh di atas 20 tahun. 20 tahun. Bayangkan. Bayangan kita dulu aktivis Radio Jeronimo ya. Iya. Mas Hasan ini istilahnya ngetem di Jeronimo. Jeronimo. Saya ngetemnya kafe to kafe, Iya. klub to klub gitu ya. Klub, kafe Luar to biasa kafe. ya. Masih Iya. belum nikah jadi masih liar ya. Ya, liar karena temannya banyak. Nah, hari ini Iya. pas Sumpah Pemuda ya. Tepat sekali. Tepatnya pas Sumpah Pemuda kita ketemu di Taman Sari. Taman Sari. Wetan Soto Pak Marto dan kita ngobrol-ngobrol di Kopi Cinta ya. Kopi cinta. Cinta kopi saya. Betul sekali. Dan sampai sekarang kita itu masih sama ya, tidak Ya. merokok ya. Sama sekali kan. Tidak merokok ya. Tapi saya itu juga di klub malam. Iya. Kerjanya di klub malam. Banyak alkohol, banyak apa macam-macam lah, surganya dunia di sana. Tapi saya sampai detik itu nggak ngerokok, nggak terpengaruh gitu. Gimana tuh? Jadi kayak narkoba dan sebagainya tuh lewat, nggak tersentuh saya, Karena- aman. Karena kita nggak bisa Ya, bergaul ya. mungkin itu kalau menurut saya karena Anda memiliki 5 kiat. 5 kiat apa saja? Yang pertama niat, Niat ya, minat, tekad, tekad, ragat, nekat. Nah itu. Nekat orang rokok. Ya, Ragatnya yo sing penting sehat. betul. Saya mencoba itu merokok itu, jackpot. Ya, terus sama teman pernah juga Mas Hasan diajak party. Ya toh, diajak itu. Nggak bisa, saya sedot-sedot nggak bisa. Oh, jackpot masuk rumah sakit 1 minggu. Ya akhirnya memang Tuhan menakdirkan saya nggak boleh ngerokok. Ya. Dan alhamdulillah kita umurnya sudah Kepala 5. Kepala 5 tapi masih eksis. Masih eksis. Kita sudah kepala cabang ini kalau di Betul kantor. sekali. Ya. Aku mau ngobrol-ngobrol Boleh, yang boleh. bermacam-macam harus saya Boleh, tanyakan. Mas. Kebetulan pas ketemu Mas Hasan. Iya. Ya. Yang pertama itu dari dulu, Iya. dari zaman saya sekolah ya, Iya. SD, SMP, SMA sampai kuliah. Iya. Yang saya takutkan dulu itu matematika. Iya. Nah, satu itu, yang kedua bahasa Inggris. Iya. Dulu kalau di klub malam kalau ada bahasa Inggris ya little aja ya. Tadi banyak banyak lebih ke pantomim. Iya. Nah, bagaimana Bahasa Inggris daya ya. Ya, baik, betul sekali. Kebetulan kan dari seni toh, dari dicampur pantomim bahasa Inggrisnya, ya. Dia minta minuman apa, ya udah kita sodorkan aja trik listnya toh. Iya. Ini begitu dia ngomong ngobrol. banyak kita acting pergi ya. Berarti kan nggak bagus. Iya, Nah, ini jangan sampai kepada generasi muda kita. Iya. Sekarang kan anak-anak muda sekarang anak-anak SD aja bahasa Inggris sih. Pintar. Udah pinter ya. Iya. Nah, kalau untuk yang tua-tua supaya bahasa Inggrisnya lancar tuh gimana cara belajarnya? Iya. Yang seusia mungkin ya istilahnya kalau di TPA itu ada orang yang cepat membaca Al-Qur'an. Iya. Cepat baca Al-Qur'an metodenya. Ini tepat belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, nah itu gimana metode yang Iya. harus dipelajari, yang harus disimak betul gitu loh. Jadi gini Mas Dewo Ya. Mas Dewo ini banyak memang orang yang ketakutan dengan bahasa Inggris dan matematika. Ya. Sebagai momok malah kadang-kadang. Nah, kenapa itu terjadi? Penyebabnya 2 Mas Dewo. Iya, gimana? Yang pertama, kita tidak suka dengan pelajaran itu. Betul. Yang kedua, nggak suka dengan gurunya. Maka kalau Anda mengalami 2 hal ini, maka Anda sempurna sudah penderitaannya. Betul ya. Penderita sempurna itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Maka kembali kan di dunia media sosial, di YouTube, kemudian di Facebook, di TikTok, itu banyak ditawarkan program-program bahasa Inggris. Betul. Sampai kapanpun kalau Anda sendiri tidak menyadari bahwa itu perlu, sulit. Oke. Artinya kita ketika belajar sesuatu ilmu harus sadar bahwa saya butuh. Oke. Iya. Ya, yang pertama dan yang paling utama itu kita harus merasakan bahwa itu kebutuhan saya. Maka kuncinya 3 itu Mas Dewo. Yang pertama namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya willingness. Willingness itu kemauan yang keras. Oke, willingness ya. Ya, willingness. Kemauan yang keras. Kemauan yang keras. Ya, Karena dengan kemauan yang keras Anda akan mendapatkan sesuatu yang tegas. Oke. Ya. Where there is will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, ya. Jadi kemauan dulu nomor 1. Ya kita udah punya kemauan, itu masih belum apa-apa. Masih ada yang kedua. Kemauan yang keras ditunjang oleh
namanya dalam bahasa Inggrisnya curiosity. Apa itu? Rasa ingin tahu, tapi bukan kepo. Oke. Rasa ingin tahu tidak sama dengan rasa ingin tempe. Oke, ya. Betul ya. Tapi beda rasanya. Oke, ya. Oke. Lain lagi ya. Ya. Jadi rasa ingin Ingin tahu tahu. itulah yang memacu dan memicu Anda untuk lebih dalam lagi mempelajari sesuatu. Oke, ya. Ya, jadi belajar bahasa Inggris dikatakan susah karena nggak punya kemauan, nggak punya rasa ingin tahu, itu juga mengalami banyak kesulitan. Nah, yang terakhir, yang paling penting yang ketiga, Mas Dewo. Ya, yang ketiga paling penting itu. Yang ketiga kalau bahasa Inggrisnya namanya trance, tulisannya trance. Oh, Trance itu Ya. trance. Ya kalau sayuran itu terancam. Terancam. Oh. Trend Itu kejar. Nah, seperti itu. Ya, Kayak jadilan. jadilan Nah, itu trend, Mas ya. Dewa sudah memahami bahwa Nah. persepsi atau makna dari trends itu kayak kemasukan kesurupan itu. kesurupan, Bukan ya. itu. Ya, bukan, ya. Makna yang sebenarnya adalah kalau Anda merasakan trends, misalnya Mas Dewo, saya tidak akan seperti tadi obrolan kita sebelum Oke, kita ngobrol. iya. Saya tidak akan melepaskan yang namanya mic, dunia saya dengan mic. Betul. Pokoknya sekali. kerja dimanapun juga harus ada Harus dekat dengan mic. dengan mic. Betul sekali. Ya, sampai hari Nah, ini. itu namanya Mas Dewo dengan mic sudah trends. Ya. Oke, seharusnya sudah Sudah menyatu. Menyatu, betul sekali. Enggak damai itu seperti pusing ya. Nah. Seperti orang kecanduan merokok ya. Nah, Ya, jadi yang ketiga kuncinya adalah merasakan bahwa itu bagian dari kehidupan saya. Oke, siap. Kalau itu saya tidak lakukan sehari saja, ada yang kurang. Ya. Itu maka belajar bahasa Inggris bisa dengan singkat, padat, memikat, tidak bikin pesertanya minggat. Oh. Jadi lebih ke pendekatannya untuk Iya. belajar ya. Merubah mindset dulu. Mindset kan di sini. Ah, Kalau ya. di sini mindset. Ya, Oke, lagi ya. ya. Mindsetnya diperbaiki dulu. Di atasnya ya. Iya. Mindsetnya diperbaiki supaya apa? Supaya kita mengatakan, oh, bahasa Inggris ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. English is easy. Bahasa itu mudah. As easy as ABC. Seperti kita mengucapkan ABC. Jadi Berarti tidak ada istilah terlambat toh? nggak ada. Siapapun, kapanpun, dan saya pernah juga mengajar orang yang usianya 70 tahun, dia bisa. Tapi bisa dia. Bisa. Nah, yang penting ada kemauan tadi. Kemauan yang keras, rasa ingin tahu yang hebat, kemudian merasakan bahwa itu bagian dari hidupnya. Iya. Kalau itu bagian dari hidupnya, sehari saja tidak buat kalimat bahasa Inggris ada yang kurang. Itu namanya trends. Nah, kebanyakan di sekolah cara ngajarnya itu yang dicari apa? Nilai. Begitu dapat nilai, ya hilang semuanya. Iya. Nah, tujuan kita bukan kalau anak-anak sekarang ini saran ya buat anak-anak milenial, generasi milenial. Ada di milenial nih, ini perlu milenial sekali sekarang perlu ya. disimak. Iya, Di monggo. sekolah nilai itu penting, tapi jauh lebih penting jadilah orang yang bernilai. Iya. Sehingga nanti Anda setelah selesai sekolah, selesai kuliah, jangan pernah lupa dengan soft skill. Soft skill ya. Soft skill itu adalah kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Tapi bukan soft skill kambing toh? Itu soft skill. Oh ya, bukan ya. Soft Oke. skill. Soft skill itu penting ya. Ya. Kayak misalnya komunikasi. Itu Mas Dewa sudah punya bakat. Nah, Ya. jadi Mas Dewa sudah punya bakat. Nanti kita akan bahas berikutnya tentang bagaimana mempelajari hipnoterapi. Oke, ya. Itu tadi yang masalah untuk masalah bahasa Inggris ya. Dulu zaman saya itu tahun 94. Saya dulu ketika di Jeronimo itu kan sampai mencari untuk translate untuk bahasa Inggris. Saya kan waktu itu mau bikin pentas pembacaan syair-syair thrash metal. Punyanya Metallica, Sepultura Creator. Nah, bagaimana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Itu kan belum ada YouTube, belum ada Google lah, belum ada translate, belum ada. Betul, saya sampai ke UGM, ke Jeronimo, ke UGM. Nah, akhirnya di UGM di sana ke sastra Inggris. Dibaca juga masih belum enak. Ya akhirnya kita sendiri supaya enak gimana gitu misalkan nanti. Nah, sekarang lebih mudah ya sekarang. Lebih mudah ada Google Translate. Ya. Jadi bisa belajar juga lewat media sosial ya. Media sosial bisa, kemudian mau belajar langsung dengan guru lebih bagus. Lebih bagus ya. Tapi tetap kemauan ya. Iya kan belajar. Iya kemauan yang keras. Belajarnya kan secara ortopedi itu loh. Iya. Otodidak ortopedi. Sama ini itu tadi masalah bahasa Inggris. Iya. Nah, sekarang kan trennya anak-anak muda sekarang itu kan semuanya hampir meninggalkan ya bisa dikatakan budaya-budaya yang dulu banyak yang ditinggalkan ya. Betul. Lebih fokus ke media sosial, fokus ke HP ya. Iya, cepat. Jadi kita kalau sebagai orang tua itu kadang ngumpulin anak itu susah. Iya. Ya, Dek turun dek makan dek.
masih ada yang main HP, dek mam dek ya mam. Jadi susah sekali gitu loh kadang. Nah, bagaimana ya Mas Hasan untuk menghadapi era digital sekarang ini kepada anak-anak muda yang mungkin ya dalam konteksnya menasihati anak-anak muda itu kan tidak mudah ya ketika diceramai ternyata mereka kadang pandai sama orang tuanya karena dia sumbernya kan lebih banyak dari kita. Anak-anak sekarang ini sebetulnya kita sebagai orang tua ya, ini orang tua, saran untuk orang tua ya. Orang tua itu sebaiknya jangan banyak ngasih instruksi, tapi banyaklah memberi bukti. Karena anak-anak milenial itu tidak pandai mendengar, anak-anak milenial itu pandai meniru. Benar ya. Anak-anak kita itu nggak pandai mendengar, dia cuma pandai meniru. Didengarkan mungkin sekilas info, tapi nggak keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang nggak masuk. Kenapa? Karena pengaruh yang namanya setan gepeng. HP. Oh, setan gepeng tadi ya. Setan gepeng itu pengaruhnya luar biasa karena. Nah sekarang apa aja dari genggaman tangan kita kok. Kamu mau nanya apa? Makan sekarang pesen lewat setan gepeng. Ada setan gepeng. Kamu mau apa aja? Transport lewat setan gepeng. Kamu pesen tiket setan gepeng. Kamu pesen hotel setan gepeng. Semuanya ada di situ di HP. Makanya jadikan HP itu sebagai alat bantu, bukan alat ganggu. Jadikan sebagai alat bantu, bukan alat berat. Alat ganggu, bukan alat berat itu memberatkan. Alat bantu itu membantu. Nah, kita bagaimana caranya? Nah, anak milenial itu tidak senang instruksi. Kamu duduk sini, udah bukan zamannya lagi bapak dulu, zamannya ini nggak penting untuk anak milenial, nggak mau dengerin seperti itu. Karena generasi kita beda. Nah, salah satu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukan zamanmu. Oke, jadi karena ada orang tua yang power syndrome. Katakanlah saya pernah jaya ya. Pernah jaya itu pernah jaya di era-era tahun 80 sampai 90 menguasai panggung toh. Betul. Terus memaksakan anak-anak muda untuk mengetahui saya. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu masih terjadi seniman-seniman musisi atau itu masih banyak ya. Tapi kadang kita power syndrome. Betul sekali. Ini yang buat pelajaran bapak-bapak juga yang mungkin bagi teman-teman seniman juga ini harus harus diskusikan. Karena anak milenial itu nggak mau diceramai, nggak mau membuktikan. Contohnya kecil saja, dek, orang rokok loh dek, jangan rokok. Neng bapaknya ngerokok. Itu nggak jalan. Jangan minum. Neng bapaknya ngombe. Jadi memang harus masih contoh. Memberikan bukti, jangan memberikan janji kepada anak-anak. Karena anak-anak kita itu lebih pintar meniru. Apa yang kita lakukan dia akan meniru. Gitu. Jadi harus hati-hati, kita ngomong ke anak-anak juga hati-hati, terutama ibu-ibu, jangan mengatakan anak kita bodoh, jangan mengatakan, ya kita kadang-kadang emosi. Betul. Tapi ingat, emosi sesaat nanti penyesalan di akhirat. Emosi jiwa itu kata Yana Julio. Lagu lama. Lagu emosi. Nah, itu gimana caranya? Kita harus memperlambat napas untuk menahan emosi. Jadi apa yang kita lakukan di depan anak harus hati-hati ya. Betul, ngomong juga hati-hati karena kadang-kadang anak kita itu omongan kita yang negatif itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Omongan positif juga masuk, tapi yang cepat masuknya yang negatif. Yang negatif ya. Makanya kita harus sering seperti ini Mas. Sama memegang anak yang baik, anak yang hebat. Ya, saya sering kalau antar sekolah itu sering cajak ngobrol. Terus seperti ini. Kenapa? Ini membuat si anak menjadi nyaman, si anak merasa terlindungi, si anak merasa dihargai, si anak merasa diwongke gitu. Iya, betul sekali. Jadi gitu. Dari sejak kecil kita biasakan dari SD, SMP, biasanya kalau udah dewasa dia malu kalau teman-temannya kalau dilus-lus gitu loh. Padahal itu kan kewajiban, kadang kita pegang jidatnya itu. Yang paling bagus pegang ini. Iya, istilahnya apa ini? Pundak ya. Kalau ke kepala dicium kepala. Karena itu kan senang dihormati dan dia merasakan seperti seperti bapakku melindungi banget kan. Selama ini kan sering dimarahin anak. Sekarang jujur aja, kita sebagai orang tua ya, marah sama ramahnya banyak mana? Sama anak banyak marahnya kita. Banyak marahnya. Jujur ya. Makanya sekarang ubahlah marah menjadi ramah. Marah menjadi ramah ya. Kan kita sering emosi daripada ngasih solusi. Sekarang diubah emosi menjadi solusi. Itu tadi yang masalah komunikasi dengan anak ya. Ada satu pengalaman saya sampai hari ini juga saya lakukan. Apa yang sampaikan Mas Hasan tadi bahwa
anak-anak muda itu jangan digurui, diceramai. Betul. Sekarang jadi kalau saya kan punya rumah budaya di rumah budaya di Jalan Damai. Oh, yang sana. Jadi, di sana itu kan tempat ngumpulnya seniman, musisi, apa saja ngumpul di situ. Dan kita nggak pernah memberikan birokrasi yang ribet. Yang penting kamu bikin acara di sini bisa jaga menjadi keamanan sendiri. Iya. Jadi kadang kita malah alhamdulillah nggak minta ya dari 2015 sampai 2013 nggak pernah ada bentrok. Ya. Padahal masanya banyak kalau dan bentrok di dalam itu udah ramai sekali, tapi nggak pernah ada. Kenapa? Kenapa? Saya kasih tahu karena penyebabnya peletakan batu pertamanya sudah bagus. Ya. Nah, peletakan batu pertama itu juga penting. Di dalam rumah tangga ada peletakan batu pertama. Dalam mendidik anak, peletakan batu. Kerjasama juga peletakan batu pertama. Kerjasama itu? Iya, karena peletakan batu pertama itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Untuk langkah berikutnya iya, itu ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, apa yang kita komitmenkan, ya kita melakukan itu jadi kebersamaan. Nah, yang jadi masalah peletakan batunya nggak ada, gue terserah gue. Nah, akhirnya ya nggak tanggung jawab. Nah, tapi kalau dari awal, kamu pakai, nanti digunakan lagi seperti ini, caranya begini, untuk ininya gimana, dijelaskan semua. Iya. Istilahnya SOP-nya lah. Iya, oke, dari anak-anak muda dalam rangka Sumpah Pemuda ini kan saya lihat anak-anak muda juga responnya di kampung-kampung positif semua, di kota-kota ya. Mereka bikin acara-acara yang mungkin karena kemarin pandemi loh, sekarang anak-anak udah kreatifnya luar biasa. Lebih dari kita zaman dulu ya. Kita kan nyari informasi kan kita dulu susah banget kan. Iya, sekarang luar biasa lewat media YouTube, TV. Iya kan, kemudian mau desain apa aja saja saya contoh-contohnya aja ya. Jadi kita tinggal ngadaptasi, tinggal ngedit ya. Iya, kita jangan sampai ketinggalan spur. Nah, anak-anak kita informasinya lebih cepat dari kita. Nah, terus ini yang saya tanyakan kepada Mas Hasan nih. Iya. Bagaimana mengatasi rasa minder kita? Kepandaian bahasa Inggris anak lebih pandai dari orang tuanya itu Ya nggak perlu minder. Gimana untuk menyiasati? Kadang kan kalau ada PR itu kan orang tua yang bahasa Inggrisnya pas-pasan kan juga mereka kadang malu juga itulah. Itu mengatasinya gimana itu? Yang pertama akui kalau kita nggak bisa gitu. Jadi jangan saja kan. Iya, jangan memaksakan diri untuk menjawab kalau kita nggak tahu jawabannya. Nanti malah jadi salah kaprah dan jadi luka parah. Iya. Jangan menjawab. Berarti kan serahkan pada ahlinya ya, sampaikannya. Kalau segala urusan tidak dipegang ahlinya hancur lah. Betul. Itu hadis Nabi malah itu. Tapi kalau anak-anak kita itu sekarang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih inspiratif, ya kita dukung. Ya paling nggak kita, waduh nak, bagus sekali. Papa dulu menyesal tidak menguasai bahasa Inggris gitu. Karena cerita, karena dulu satu tidak. Tapi kalau itu orang tuanya bisa memberikan argumentasi seperti itu, kadang kan orang yang polos itu ya. Kayak saya kan punya teman Mbah Darmo itu lah. Kan anaknya bahasa Inggrisnya pinter. Nah, dia kan itu ada PR. Nah, kemudian suruh ngerjakan toh, dia pura-pura pusing. Ditunggu sampai nggak masuk lagi, ternyata dia nggak mau jujur itu. Nah, itu yang seperti itu kan nggak boleh toh. Harusnya katakan sejujurnya. Karena apa? Dengan kita berkata jujur kepada anak kita juga akan respon ke kita bahwa ya memang dulu papa memang nggak bisa bahasa Inggris itu. Ya saatnya kamu harus membuktikan bahwa kamu harus lebih pintar dari ayah. Makanya harus ada kolaborasi dalam rumah tangga tadi ya, kerjasama ya. Ketika ibunya pintar bahasa Inggris ya membantu, terus bapaknya pintar bahasa Jawa ya membantu. Jadi kolaborasi tadi. Nanti kalau ibu bapak nggak bisa ya mendatangkan yang bisa. Sama kalau di rumah juga sama. Kalau ada PR bahasa Inggris yang maju saya. Kalau PR bahasa Jawa istri saya. Caranya begitu. Karena memang setiap orang memiliki bidang yang berbeda-beda. Nggak bisa sama, nggak disamakan. Itu tadi kan dalam istilahnya untuk mengatasi anak-anak zaman sekarang itu ya. Tapi kita ngobrolnya pokoknya gini mengalir santai saja toh. Ya, terus ini Mas Hasan. Seperti kita di dalam rumah tangga. Kadang kan kita itu kan lepas kontrol berantem sama istri itu. Dan anak tahu ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa menahan emosi kita gitu loh. Kadang kan kita nggak kontrol, banyak terjadi toh ADRT ya di depan anak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya itu kan pinter acting ya. Saya itu kalau berantem sama istri nggak lewat fisik gini nggak, tapi lewat WA. Jadi sampai hari ini
nggak tahu kalau apa ayahnya sama papanya pernah berantem karena lewat dia nggak tahu, padahal lewat WA setelah itu selesai gitu loh. Itu salah satu teknik, salah satu cara. Karena memang jujur ya, siapapun orang tidak mudah untuk mengatasi emosi. Betul, ya. Tidak mudah, saya tidak mengatakan sulit loh. Kalau mengatakan sulit kunci nanti, berarti kita kesulitan selamanya. Kalau kita mengatakan mudah, kita bohong. Nyatanya kita juga belum berhasil. Tapi kalau kita mengatakan tidak mudah, ya kita memang belum bisa sekarang. Tapi insya Allah nanti akan bisa kita belajar. Nah, itulah cara, salah satu teknik untuk bisa meredam emosi dengan cara lewat WA. Lewat WA ya. Jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman, itu tekniknya lah. Tapi lebih bagus lagi, jangan di rumah. Kalau pas misalnya apa ya jalan pergi, keluar, ngobrol. Nah itu jauh lebih. Ya tapi kadang kalau kontrolnya enggak kan lepas kalau orang dar. Nah si anak kan kaget jadi melihat ya. Iya itu memang jangan sampai di depan anak. Nah itu tadi Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ketika kita ada anak pas di depan mereka ya bagaimana caranya kita menahan emosi ya, jangan memang susah tapi ya memang harus kontrol diri tadi ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Hasan nih mumpung masih ada di sini ya. Terus ini Mas, masalah ini kita akan mengalir lagi masalah hipnotis tadi loh. Oh hipnoterapi. Hipnoterapi itu gimana Mas itu masalah hipnoterapi itu? Jadi gini, hipnosis fungsinya untuk apa? Ya. Jadi gini, hipnosis itu artinya kalau menurut saya, Anda bisa melihat di beberapa definisi itu banyak. Tapi kalau definisi saya sederhana, hipnosis ya, ilmu hipnosis itu. Kalau hipnotis orangnya atau aktivitasnya. Hipnosis adalah ilmu tentang komunikasi efektif dengan orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang kita katakan tanpa ada unsur paksaan, atau dengan kata lain diterimanya ide tanpa saran, tanpa syarat ya. Misalnya begini, Mas Dewo percaya nggak ini air putih bisa menyehatkan? Saya diminum. Itu berarti Mas Dewo terhipnotis dengan kata-kata saya. Ya kan saya ceramah di depan orang banyak, orangnya mandok itu sudah terhipnotis. Tapi kalau ada orang datang, Mas apa dodolan iki Mas, apa motor itu piro Mas? 8 juta. Terus Mas Dewo tanya begini, 8 juta larang Pak. Nah itu berarti Mas Dewo masih belum terhipnotis karena Mas Dewo masih menolak itu mahal. Itu hipnotis itu begini, diterimanya itu tanpa syarat. Makanya kalau Anda mau bisnis dengan orang, ini manfaatnya untuk orang bisnis ya, menggunakan ilmu hipnotis, menggunakan ilmu hypnoselling, itu menyamakan frekuensi dulu. Jadi datang jangan nawarin, datang nanya kabar. Ya, namanya ice breaking. Gimana kabarnya nih Mas Dewo? Baik. Gimana anak-anaknya sehat-sehat, istri sehat-sehat. Mas Dewo sekarang usahanya apa? Punya kafe. Wah senang sekali punya kafe di sini. Mas Dewo punya karyawan berapa? 4. Ada nggak yang karyawannya butuh kendaraan? Nah baru masuk. Jadi jangan langsung tunjuk poin. Ya. Jadi itu dalam ilmu marketing, sebagai marketing itu penting ya. Penting sekali. Sekarang komunikasi dengan istri juga sama. Kalau kita ingin supaya istri kita bisa menerima kita, maka kita menyamakan frekuensi dengan istri kita. Ya kita berikan misalnya ada yes set question namanya. Yes set question. Itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Saya kita tanya sama istri, "Ma, pengen nggak kita hidupnya bahagia?" Ya mau, ingin. Kalau kepengen bahagia, percaya nggak kalau orang bahagia itu bisa diraih dengan cara yang mudah? Ya dulu tuh. Nah, sekarang kalau kita kepengen hidupnya bahagia, ayo kita kompak kerjasama supaya kita mendapatkan. Salah satu kerjasama kita adalah ini ada ilmu loh yang patut kita pelajari. Mau kan Mak? Mau. Nah gitu. Jangan langsung ini belajar ilmu ini ya nolak. Apalagi ngerti modiknya berapa. Berapa. Jadi kalau kita di dalam penawaran yang menawarkan satu produk EO ya, teman-teman EO mau menawarkan ke satu instansi ya, kita ngobrol dulu nanya enggak langsung jangan. Nah, terus kemudian dia butuhnya apa? Oh, saya butuh ini. Kita catat dulu. Oh, butuhnya Anda adalah tentang service excellent, tentang bagaimana memberikan pelayanan yang
khidmat kepada konsumen kita. Oh berarti Anda butuh tentang ilmu pelayanan prima. Nah kalau dia butuh pelayanan prima, orangnya ada berapa, waktunya berapa lama. Nah, baru jangan bicara biaya dulu. Oh iya. Pembiayaan. Berarti proposal jangan dimunculkan dulu. Pembiayaan jangan dimunculkan. Kita ngobrol dulu ya sebelum proposal ya. Jangan bicara pembiayaan. Karena pembiayaan itu dari kata biayaan. Kan pembiayaan dari biayaan. Orang mau cari uang biayaan dulu. Nah, setelah itu dia masuk materinya ininya ini, ya kan? Yang kita cari adalah yang pertama tentang bagaimana mengenali diri, yang kedua tentang bagaimana kita melayani dengan hati dan secara hati-hati, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Nah, untuk biaya bisa dirembuk karena saya adalah koki. Anggaran sampai berapa? Oh, anggarannya kayak misalnya kalau koki kamu mau masak apa untuk 50 orang ini? Uangnya berapa? Oke. Uangnya satu orang anggarannya 50 katanya. 50.000. Nah, itu makanannya bisa ada daging sapi, ada telurnya. Anggarannya untuk satu orang masing-masing 10.000 ya nasi pecel. Ya gitu ya. Jadi ada, anggaran menyesuaikan. Jadi mereka mengatakan kita tidak mahal. Kita tidak mahal dan tidak jual mahal. Kita juga tidak murahan meskipun harganya kita murah hati. Iya. Jadi begitu dijelaskan begini baru dia, oh iya saya mau pesen Pak. Nah, kenapa? Karena penjelasan kita rinci, penjelasan kita sesuai dengan harapan orang itu. Jangan keinginan kita kan langsung dapat duit. Iya. Motif. Betul, berarti kita harus betul-betul mempelajari itu keseluruhan itu ya. Namanya gerusah ya. Psikologi manusia itu kan begitu. Orang kan senang diperhatikan, orang kan senang didengar, orang kan nggak senang digurui. Begitu dia ngomong-ngomong gini, kita kasih solusi, ya maulah dia. Orang bidangnya kita kok. Mungkin itu Mas Dewo, karena sudah maghrib, kita akan pamitan, jangan kemana-mana. Kita berdua selalu berada di jalan yang benar. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.